ibu tadi, ibu nggak mungkin Allah berikan ibu kesabaran karena ibu mampu aja. Coba ibu marah, ibu banting itu mic itu kan. Tapi enggak, Allah sudah tahu ibu pasti kuat menerimanya. Kan begitu? Karena kalau marah dibanting rusak mic-nya kan. Berapa banyak orang ke depan ngaji jadi susah kan, harus beli yang baru kan gitu. Jadi tidak ada cobaan melebihi kemampuan manusia, dan kalau cobaan itu masih bersama ibu, berarti Allah tahu ibu masih kompeten menerima cobaan itu. Belum sampai pada titik akhir. Belum habis-habis cobaannya Pak Ustadz, berarti Allah melihat masih mereka mampu menahan itu. Kenapa Palestina nggak kelar-kelar Pak Ustadz? Karena Allah mereka masih mampu. Dari tahun 50 ditembakin mati, sampai sekarang masih banyak aja warga Gaza itu. Benar nggak? Itu karena Allah apa? Tidak ada cobaan melebihi kemampuan manusia. Alhamdulillah itu Bu, udah datang Mas Amril itu. Mas Amril apa kabar, sehat? Saya mohon ini colokan laptop listrik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada cobaan melebihi kemampuan manusia. Itu dulu Bu ya. Tidak ada cobaan melebihi kemampuan. Ibu yakin dulu di situ. Kalau ibu nggak yakin di situ, ibu sudah mempersoalkan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi poinnya sepakat dulu. Tidak ada cobaan melebihi kemampuan manusia. Saya gambarkan dulu kisah-kisah Nabi. Kita mulai dari sesuatu yang pertama ini saya tidak singgung karena agak sensitif. Kita masuk dulu ke kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub itu bagaimana cobaannya Ibu? Dapat penyakit yang menular, menjijikkan, jangankan orang lain, istri anaknya pun tidak suka dekat dengan dirinya. Puluhan tahun tuh Nabi Ayub itu. Apakah dia mengeluh? Enggak. Kalimatnya menyentuh hati. Dalam surah Al-Anbiya itu, Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Apa maknanya? Ya Allah, saya hari ini dapat penyakit, saya yakin ini bentuk kasih sayang-Mu. Coba kalimatnya itu. Hari ini ya Allah, saya terkena penyakit bertahun-tahun, saya yakin ini bentuk kasih sayang-Mu. Kalau kita gimana? Ya Allah, apa dosa saya ya Allah? Kok gini amat penderitaan saya ya Allah? Benar nggak Bu? Ya Allah, kurang baik apa saya ya Allah? Ngaji nggak pernah absen kan gitu ya. Ya Allah, kurang baik apa saya ya Allah? Bertahun-tahun saya pengurus majelis taklim seumur hidup kan gitu ya. Kok gini amat saya dapat ya Allah? Tapi Nabi apa? Etikanya apa? Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya hari ini kena penyakit sudah bertahun-tahun. Saya yakin ya Allah, Engkau sayang kepada saya. Kira-kira untuk keluar kalimat sayang itu gimana Bu? Pasti kuat, perlu kuat Bu ya. Karena ada hadis yang mengatakan, tidaklah seorang hamba itu sakit kecuali Allah sedang menggugurkan dosa-dosanya. Kalau ibu sakit belum sembuh berarti dosanya belum clear kan gitu ya, tunggu dulu. Kan begitu aja kan, sederhana logikanya. Saya sakit enggak sembuh berarti dosanya belum clear. Karena hadis Rasul sedang menggugurkan dosa-dosanya. Kalau sudah habis, sehat sendiri. Banyak enggak Bu kisah-kisah orang yang enggak masuk akal, berobat ke sana kemari, keluar negeri, keluar akhirat doanya udah ke sana kemari, tiba-tiba dengan tetangga sebelah dipencet-pencet, net sembuh, benar enggak? Karena Allah sudah tetapkan sembuh, harinya sembuh, cuman wasilanya dipencet-pencet. Terus ngomong, kamu nggak usah kemana-mana, saya sudah capek keluar negeri, sama bapak itu aja langsung. Gitu. Dia pasti bisa menyembuhkan, dipencet, meninggal, kan gitu kan? Karena dia sudah berpindah akidah dari Allah kepada tukang pencet tadi, kan gitu. Jadi hati-hati. Itu masalah akidah nggak main-main itu. Udah sama dia aja, saya pasti sembuh. Saya sudah puluhan tahun kesana kemari berobat, dipencet aja sembuh. Wah, dia karena dengar itu datang dipencet meninggal kan gitu ya. Tambah parah penyakitnya kan begitu. Nah, itu jangan sampai kita menuhankan seseorang, nggak bisa. Bapak nanti berangkat umroh, wah nggak mungkin Pak Ustadz, mustahil. Nah, siapa bilang kalau Allah berkehendak? Itu
visa hanya 2 jam, tiket 1 jam keluar, padahal ngurus visa kan seminggu, paling cepat 2 hari itu. Karena dia ingin minta pendapat dari Allah. Kalau abang punya rasa seperti apa, minta sama Allah. Biar abang tenang. Itulah kelebihan daripada surat Yasin ayat 68. Bisa tulis itu, surat Yasin ayat 68. Apa kalimatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Ketika abang sudah bertambah umurnya, fisiknya pasti semakin melemah, maka gunakanlah akal untuk menjadi lebih bijaksana. Semangat, ingat umur, nanti serangan stroke, kan gitu ya. Takbir, nah, ingat suara sudah tidak sekuat yang dulu. Itu renungan itu surat Yasin ayat 68 itu. Bukan melemahkan, tapi berarti semangatnya melemah. Enggak, Allah hanya ingatkan kalau bertambah umur Anda, fisik Anda berkurang. Kalau sudah bertambah umur, fisik berkurang, gunakan akal. Berarti apa? Kebijaksanaan di atas segalanya. Harus lebih arif, lebih bijaksana, lebih tenang. Itu aja ibu baca kalau sudah mulai marah, kesel. Oh ya, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Lagi ibu duduk, udah enggak betah begini, duduk di kursi enggak enak. Ingat surat ayat 68. Oh iya, sudah niscaya, sudah sunnah. Tuh, jangan sesalkan. Inilah Pak Ustadz, aduh udah tua begini. Enggak boleh. Kenapa? Allah sudah bilang, afala yaqilun. Gimana Ibu Haji? Inilah Pak Ustadz udah tua, nunggu-nunggu mati aja. Enggak boleh. Ayat itu Ibu renungkan. Apa kata Allah? Kalau sudah umur bertambah, fisik pasti berkurang. Kalau ada umur bertambah, fisik semakin bertambah, kayaknya belum ada. Afala yaqilun. Dia harus lebih bijaksana. Nah, ini biasanya ayat ini selalu pamungkas saya kalau sudah saya mengisi, saya tetap mengisi di Yasmin itu kalau 10 hari Ramadan itu. Saya kalau di Masjid Raya Yasmin kan ada kajian itikaf, selalu saya awali ayat itu sebagai pembuka kajian itikaf. Apa maksudnya? Kok Ustadz beda sama yang lain? Saya bilang, ibu bapak kalau umur sudah sepuh jangan memaksakan diri itikaf, itu poin saya. Tapi Rasul dulu sehat, kan gitu kan? Maksudnya kalau sehat iktikaf, kalau kurang sehat jangan dipaksakan. Apa yang terjadi? Ibu iktikaf, yang jantungan anak ibu, jam 2 malam harus ngirim obat. Benar. Anak, makasih Pak Ustadz udah ngasih pencerahan. Jadi orang tua saya insya Allah itikaf sampai jam 10 habis itu pulang katanya. Karena anaknya itu jam 2 deg-degan, nunggu WA, kirim obat, harus kirim. Jadi anaknya itikaf di rumah, nunggu panggilan untuk dikirim obat setiap jam 2. Namanya sudah surat Yasin 68 kan. Bertambah umur, fisik berkurang. Tapi Ustaz tidak menghalangi, itulah sunnatullah. Apa kata Allah? Afala, gunakan akal. Oh sanggup, alhamdulillah. Kata dokter bisa itikaf. Kalau nggak bisa, jangan dipaksain. Nah, itu makna dari surat Yasin ayat 68. Nah, itu penting Ibu, supaya kita semangat ibadahnya tidak pernah berkurang. Karena saya sudah itu Pak Ustadz gimana? Maka cari ibadah alternatif. Apa ibadah alternatif itu? Zikir. Nah, kata Rasul kalimat yang mudah diucapkan subhanallah walhamdulillah. Baca al-ikhlas 3 kali seperti baca 1 Al-Quran. Nah itu ibadah alternatif. Ini Senin ada yang puasa, kasih bukaan. Biar pahala dapat seperti orang berpuasa. Ingin hafal Quran, membantu pesantren tahfiz, biar dapat pahalanya. Jadi itulah yang disebut dengan kebijaksanaan afala yaqilun. Tapi
Jangan dibalik, yang masih muda cari ibadah alternatif, yang sudah sepuh memaksakan ibadah reguler. Nah, itu kebalik-balik dunia itu ya. Nah, gitu Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada cobaan melebihi kemampuan manusia. Kita akan awali dengan surah Al-Muluk ayat 2. Surah Al-Muluk ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Bahwa memang kematian dan kehidupan itu adalah ciptaan Allah. Tidak ada yang perlu disesali. Miskin kaya ciptaan Allah, tidak ada yang perlu disalahkan. Susah senang ciptaan Allah, tidak ada yang perlu dipersoalkan. Siang dan malam ciptaan Allah, tidak perlu ada yang perlu dipersalahkan. Kenapa? Allah sudah katakan allazi khalaqal mauta wal hayata. Kata-kata khalaqa, Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Berarti semua sudah ketentuan Allah. Dipersoalkan? Tidak. Tapi bagaimana kita menyikapinya. Yang dibutuhkan hanya bagaimana menyikapinya. Bagaimana menyikapi itulah nanti sebagai ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk melihat siapa yang terbaik melewati fase proses menyikapi kehidupan dan kematian. Terguncang? Terguncang. Shock? Iya. Ibu naik mobil yang mahal sekalipun kalau tiba-tiba mogok, peguncang nggak di atas dalam mobil itu? Peguncang. Apalagi rem mendadak. Kan begitu? Jadi kalau ibu dapat berita musibah yang mengejutkan, terguncang nggak? Terguncang. Kalau enggak malah dicurigai. Malah dicurigai kan? Shock iya. Naik mobil yang paling mahal rem mendadak tetap shock itu. Tapi bedanya mobil yang mahal itu setelah rem mendadak dia langsung beradaptasi menjadi nyaman kembali. Kemampuan beradaptasi itulah yang Allah ingin dari sebagai hamba Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsana amala, kemampuan beradaptasi setelah menerima ujian. Allah tutup apa kalimatnya? Wa huwal azizul ghafur. Seperkasa-perkasanya ibu menerima ujian, setegar-tegarnya ibu menerima ujian, ada yang maha tegar, ada yang maha perkasa. Siapa itu? Al-Aziz, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekuat-kuatnya ibu memaafkan, move on, melupakan yang berlalu, ada yang maha move on, yaitu Allah Al-Ghafur. Nah, jadi kita hanya diminta apa? Mampu beradaptasi terhadap kehidupan dan kematian. Pak Ustadz, biasanya kematian itu cobaan. Betul, rata-rata kematian itu sebagai cobaan. Kenapa? Karena kita berpisah kan sama orang yang kita kasihi, orang terdekat kita. Ada nggak kehidupan cobaan? Ada nggak kehidupan itu cobaan? Ada. Kita dapat teman tetangga yang rese, hidup aja umurnya masih panjang aja, itu cobaan itu. Benar nggak Bu? Ya Allah, ini kapan menghadap Allah ini? Nggak mati-mati kan begitu kan? Jadi hidup dan kematian itu tergantung kita menyikapinya. Makanya kalimatnya liyabluwakum. Menggunakan simple present tense dalam bahasa Arab yang pernah belajar itu fi'il mudhari. Artinya akan terus berlangsung. Hari ini engkau sikap begini, ini konsekuensinya. Minggu depan karena musibah begini, ini konsekuensinya. Untuk melihat ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik menyikapi bencana itu, positif atau
Negatif. Karena ibu hari ini mendapatkan ini, itu pasti karena ada proses sebelumnya. Pasti ada proses sebelumnya. Ibu sampai pencapaian ini karena ada cobaan sebelumnya. Kalau nggak ada, mungkin ibu tidak mencapai pada posisi itu. Pernah nggak ibu tanpa sengaja bermasalah ditahan misalnya? Itu ada jemaah itu waktu pergi umroh ditahan karena dia bawa gunting, nggak boleh kan? Dipanggil sama petugas bea cukai kan. Tapi dengan dilalah dia membawa sesuatu terlarang, dipanggil bea cukai, ternyata tetangga cukai itu adalah anak tetangganya, anak temennya, ya udah jadi cerita, jadi nggak meriksa kan. Kamu anak ini? Iya. Itu mah teman saya, jadi ngobrol kan. Kalau nggak kena melanggar, ketemu nggak itu? Ternyata itu anak dari teman akrabnya, berlanjut langsung. Gimana kalau kita besan aja? Udah lanjut itu, saya bilang jangan direkayasa. Gen Z sekarang nggak bisa dipaksa loh Pak, saya bilang. Nanti dia marah. Jadi gimana saya minta sama Allah aja supaya dikondisikan, saya bilang gitu kan. Nah, itu kan jalannya, kalau enggak tahu. Hanya karena lihat petugas namanya mirip nama temannya kan, biasa sekarang tuh kalau orang tua ngasih nama kan biasanya nama bapaknya disebut di belakangnya atau nama istrinya. Kamu ternyata anak temannya, masya Allah. Andai dia kalau waktu itu nggak melanggar di bea cukainya, nggak ketemu. Nah, jadi khalaqal mauta wal hayata, Allah yang menciptakan itu semua, berarti kepada Bu kita minta juga. Sama yang menciptakannya, sama Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Poin yang perlu kita garis bawahi. Kalau ibu waktu masih muda apapun pekerjaannya, kalau haus teh botol sosro kan gitu iklannya kan. Nah, apapun masalahnya kembali kepada Allah. Fafirru ilallah. Kembalilah kepada Allah. Apa Bu ya? Al-Muluk ayat 2. Poinnya ada 3. 1, Allah yang menciptakan, khalaqa. Allah yang menciptakan kematian atau kehidupan. Khalaqa poin pertamanya. Point of view keduanya, liyabluwakum, untuk menguji kamu bagaimana beradaptasi terhadap kehidupan dan kematian. Poin ketiga, ahsanu amala, agar Allah layak menempatkanmu di surga yang paling tinggi atau yang surga biasa. Ayyukum ahsanu amala. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, kalau tadi misalnya Bu ya, sekali lagi saya terakhir minta izin Bu ya, kalau tadi mic-nya enggak dibenerin, nah, mungkin belum rame yang ngaji Bu, ya kan? Nah, sekarang jadi rame karena nunggu mic-nya dibenerin. Nah, itu kan dilalah itu namanya. Nah, baik. Yang kedua, nah, baru kita masuk aktualisasinya. Tadi pengantar bahwa semua ciptaan Allah, maka kembali kepada Allah. Kita diminta apa? Kemampuan beradaptasi. Karena kemampuan kita beradaptasi itulah disebut dengan dalam ilmu psikologi perspektif, mindset. Makanya ibu-ibu ikut pelatihan mahal-mahal di mindset fix itu kan hanya latihan mindset. Setelah banyak cerita dari pagi sampai sore, ujungnya apa? Mari perbaiki berpikir kita. Udah, bayar. Kan begitu, pakai selanjutnya premium lagi, ujung apa? Mari berpikir, itu aja ujungnya itu. Hanya mindset. Yang kedua, kita masuk aplikasinya. Surah At-Taghabun ayat 11. Nah, cuman saya nggak tahu Bu surat keberapa itu, namanya At-Taghabun aja. Bu bisa cari surat At-Taghabun ayat 11. Ini aplikasinya ini. At-Taghabun ayat 11. Ada yang ketemu? Surat keberapa saya nggak hafal. Surat At-Taghabun 64 ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. 3 poinnya.
Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Poinnya di situ. Terus sikap kita sebagai hamba Allah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Itu sikap kita. Baru tujuan tertinggi, wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Berhubung nggak dengan ayat sebelumnya? Berhubung. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Berarti Allah yang mengizinkan musibah itu terjadi atau tidak. Kalau sudah terjadi, berarti itu sudah seizin Allah. Beda dengan manusia. Pak, ini terjadi. Oh maaf, saya nggak tahu. Itu bawahan saya yang salah. Saya nggak tahu. Gitu kan, selesai kan? Nah, ini atas izin Allah. Sudah berlihat Taghabun ya? Ayat 11. Sikap kita seperti apa? Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Kalau dia sudah selesai dengan perasaan hatinya bahwa musibah ini semuanya dari Allah, itu kalimat yu'min. Dan yu'min itu menggunakan simple present tense, fi'lil mudhari. Dalam teori bahasa Arab, kalau sudah fi'lil mudhari simple present tense itu berarti sedang berlangsung dan akan datang terjadi. Yang kedua, dia menggunakan fi'lus syarat. Biasanya kalau yu'min itu harus ada dhammahnya, yu'minu, itu baru sempurna. Tapi lihat kalimatnya yu'min. Jadi sukun. Itu dalam bahasa namanya fi'lus syarat. Apa itu? Pekerjaan yang kalau syarat ini terpenuhi, maka ini dapatnya. Kalau tidak terpenuhi, maka enggak dapat. Apa syaratnya? Yu'min billah. Dia yakin musibah itu atas izin Allah, sampai pada level keyakinan yang sempurna, baru apa yang dia dapatkan? Yahdi qalbah. Baru Allah apain? Memberikan petunjuk ke dalam hatinya. Jadi poin yang paling penting, musibah itu dari Allah. Jadi kalau ibu menghadapi banyak masalah, banyak musibah, banyak problem, kenapa belum kelar? Karena ibu belum selesai pada tahap pertama. Apa tahap pertama? Semua musibah karena izin Allah. Itu dulu kita selesai. Kalau belum itu selesai nggak akan maju-maju ke depan itu. Ya Allah, ini gimana saya ini? Ya Allah, ngaji udah, infak sudah, baik udah, kok nggak kelar-kelar ya Allah? Karena dia belum masuk pada level musibah itu semua terjadi pasti atas izin Allah. Tidak ada yang di luar izin Allah. Ibu-ibu sekalian, kira-kira kalau ibu hari ini banyak masalah, udah selesai nggak yang pertama itu? Banyak kan belum. Ya Allah, kok gini amat, betul kan? Ya Allah, gini amat ya hidup ini gitu ya. Kurang apa saya baiknya ya Allah? Ngaji rajin, sedekah rajin, kan begitu ya. Tapi apa kalimatnya? Tapi ya Allah, ini sudah izinmu. Kalau sudah atas izin Allah berarti apa? Yu'min billah. Tambah yakin karena ini sudah ada izin Allah, maka saya harus terima itu bagian daripada skenario Allah, maka kepada Allah jugalah saya minta supaya diberikan apa? Yahdi qalbah, diberikan petunjuk. Saya ada beberapa kisah yang membuat orang itu berubah hanya karena dia yakin itu dari Allah. Yang pertama, jemaah kita yang dia kerja di perawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, kejadian tahun 90-an. Dia tidak mau pakai jilbab. Pokoknya bagi dia ya jilbab itu ya nanti waktu ini aja gitu. Pulang dia sama temannya tahun 90-an. Tabrakan temannya depan dia, temannya meninggal langsung. Coba ibu lihat apa hubungan meninggal dengan pakai jilbab? Enggak ada kan? Tapi dia hanya ya Allah, secepat itu meninggal. Jadi takut sama Allah. Udah besok dia berjilbab. Hanya itu aja.
Tapi kalau masuk lagi apa hubungannya tabrakan dengan pakai jilbab kan begitu kan? Nggak ada kan? Coba jelaskan Bu. Gimana Pak Ustaz? Saya juga nggak tahu. Pokoknya saya tiba-tiba langsung ingin pakai jilbab aja. Nah, itulah kuasa Allah tadi. Orang itu bisa berubah bukan karena sebab, bukan karena musibah, karena Allah sudah memutar hatinya kan. Makanya doa kita ya muqallibal qulub. Sorrib qulubana ala dinika wa ta'atika. Kan itu yang kita minta. Tapi nanti wasilahnya, momennya dengan ada kejadian, tersentuh dia kan. Tersentuh hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, 2018, itu baru 2017. Saya bawa kepala orang kerja di Jam Sostek itu, berarti kepala bidang apa gitu. Masih muda orang, energi. Itu kalau saya ajak tawaf itu paling kencang nangisnya. Nah, saya kan sebagai ustadz, ini kok saya tanya, kenapa? Pokoknya nangis orang kencang, dia lebih kencang lagi. Saya orang gitu-gitu suka nanya itu, karena pasti ada sesuatu kan. Pak, kenapa itu? Ini Pak Ustadz, saya baru sampai di Mekah ini, saya sudah mimpi 3 kali meninggal. Mimpi pertama meninggal, mimpi kedua meninggal. Ini maksudnya ini. Kata istri, udah coba ayo umroh dulu katanya gitu. Apa jawabannya? Allah ingin mengingatkan bahwa dia sebagai pejabat itu hanya sementara, harus banyak ibadah, udah paling kenceng. Itu kan mau saya ceramahin hikmah-hikmah dengan sedih, buat acara, buat merenung, kalau hatinya belum tersentuh, sama aja. Orang nangis dia santainya main WA deh. Gimana? Ya biasa aja lah, begitulah gitu kan. Tapi orang yang ini nangis nggak nangis, kan itu nggak bisa dibuat-buat. Bahkan orang yang jago acting pun kalau sudah waktunya tersentuh hatinya tersentuh, nggak bisa dibuat-buat itu. Nah, itulah makna apa? Yahdi qalbah. Allah tunjuki hatinya. Allah berikan anugerah petunjuk ke dalam hatinya. Yang ketiga, hanya karena dengar omongan orang. Nah, itu juga tersentuh itu. Omongan orang itu begini. Ada jamaah itu dia punya usaha. Temannya satu ini hemat sekali. Jadi dia sama-sama pengusaha, tapi yang satu hemat sekali. Saking hematnya, dikit lagi masuk pelit gitu. Saking hematnya kan begitu ya. Dikit lagi. Nah, untuk itu supaya nggak menuduh orang gitu ya, tapi hemat sekali. Apa kata jemaah ini? Udahlah kamu itu, kita sama-sama pengusaha kaya, nikmatilah hidup itu kan gitu ya. Mana-mana ini. Kenapa? Kamu ini hemat banget. Dikit lagi lah pokoknya katanya. Sudah? Ini jemaah kita juga. Saya paling suka, makanya ibu-ibu kalau nanti kita jawab, berceritalah. Kenapa? Kalau ibu ceritanya itu baik, menginspirasi, nanti saya bawa ke ceramah jadi amal jariah ibu loh. Itu memotivasi orang. Jadi ngaji itu, cerita itu bukan ria. Bercerita ibu kisah, saya dapat ambil nama orangnya saya sembunyikan, jadi amal jariah. Tahu nggak ibu apa jawaban bapak yang hemat mendekati itu, udah dikit lagi itu. Hemat sekali. Udah, apa jawabannya? Memang harta tidak saya bawa mati katanya. Seperti yang kamu bilang itu benar. Tapi daripada saya makan nikmat nyaman, menikmati makan itu dengan puas, mending saya makan sekedarnya, toh masuk perut juga cuman berapa suap, tapi uangnya alhamdulillah itu saya mengumrohkan marbot, saya mengumrohkan ini. Bapak ini langsung tek, ya Allah, berarti saya yang salah sebenarnya kan begitu kan. Ternyata ada amalan di balik itu yang dia tidak tahu. Jadi pelitnya nauzubillah itu untuk ngumrohkan tukang sapu, ngumrohkan pegawainya. Pelit kepada, hemat kepada dirinya sendiri. Nah, saya terpengaruh juga ya. Hemat mendekati dikit lagi, ya itu ya. Hemat tapi ternyata untuk orang lain. Nah, jamaah yang cerita itu, ya Allah berarti saya sebenarnya yang pelit gitu. Hidup saya makan enak, sementara yang lain yang dia berguna hanya saya kasih aja uang saku 1 juta kan begitu kan. Sementara dia mengumrohkan. Nah, tentu dengan tipenya yang hemat, cari umroh travel yang paling murah ya, sama juga tapi kan mengumrohkan gitu loh. Nah, itu juga apa? Perspektif kan? Nah, jadi tidak semua tingkah laku teman di sekitar kita itu
Jangan memandangnya negatif. Itu bapak itu langsung kluk, makjelep tuh. Kena dia. Wah. Tapi gimana Pak, masih hemat juga? Hemat Ustaz, nyari travel yang murah juga katanya. Tapi kan luar biasa. Akhirnya supirnya, tukang kebunnya, tetangganya udah berangkat semua itu. Nah, itu kan apa? Cara orang kan? Nah, cara orang itulah yang tidak boleh kita hakimi. Selalu berbaik sangka. Poin penutupnya, wallahu bikulli syai'in alim. Apapun yang kita lakukan, skema apapun yang kita rencanakan, pencitraan apapun yang kita buat, Allah Maha tahu. Karena Allah Maha tahu, maka kalau tidak sesuai hati kita beriman kepada Allah, petunjuknya pun nggak datang. Ya Allah, Ustaz saya sudah begini tuh, kok belum petunjuk? Ya memang belum benar kan begitu. Allah Maha tahu. Ada proses yang contohnya begini, ya Allah saya istikharah supaya begini. Udah berapa tahun istikharah Pak Haji? Udah 2 tahun Pak Ustadz. Belum ada dapat jawaban. Saya bilang, benar udah 2 tahun? Udah Pak Ustadz. Istikharah saya belum dapat jawaban. Emang istikharahnya sampai situ? Enggak sih, ada kalimat ini, tapi Allah saya pengen ini. Oh ya itu makanya enggak isi istikharah. Jadi doa minta sama Allah, tapi ada poinnya. Tapi Allah saya mau yang ini. Nah, itu namanya mengintervensi kan begitu kan. Saya bilang, masa sih? Udah 2 tahun Pak Ustadz belum dapat. Bapak doanya benar itu? Diam pertama. Benar nggak itu saya bilang? Ada sih tambahan dikit tapi saya maunya yang kesini. Iya nggak dapat lah, itu namanya bukan istikharah. Depannya aja istikharah, ujungnya apa? Maksa maunya yang ini kan begitu kan. Istikharah itu maksudnya memilih antara 2 pilihan, bukan memilih antara 2 pilihan dengan NB catatan. Itu bukan istikharah namanya. Dapat Bu ya? Bapak daripada begitu mending ganti sholat hajat, jangan sholat istikharah. Sholat hajat kalau begitu, apalagi memilih dengan catatan, nggak bisa milih itu ya sudah, Allah yang pilihkan. Oh gitu Pak Ustadz? Iya. Jadi ganti sholat hajat saya bilang. Karena itu Bapak sudah minta sebenarnya. Ya Allah saya pilihkan saya, tapi saya mau yang ini. Itu istikharah dengan catatan namanya itu. Nggak ketemu itu. Jadi poinnya musibah itu atas izin Allah. Keyakinan Bapak Ibu selesai dengan itu izin Allah itulah yang akan membuat ibu yahdi qalbah. Allah berikan apa? Petunjuk ke dalam hati. Bisa melihat peristiwa, bisa baca ayat kena hatinya, bisa dengar ceramah cocok. Temannya bercanda terkena hatinya, atau dengar temannya curhat malah dia terkena, kayak saya ya kisahnya kan gitu ya. Itu yahdi qalbah itu banyak skemanya. Lagi Bapak duduk, orang ngomong, kok cocok ya udah jadi, terus kata teman dapat info loh begini alhamdulillah dapat info. Jadi yahdi qalbah itu banyak jalannya, dikasih tahu teman, diinfoin teman, alhamdulillah untung saya nggak sama dia ternyata begini kan gitu ya. Nah itu yahdi qalbah itu. Tapi harus diingat karena kita kembali kepada Allah, wallahu bikulli syai'in alim. Itu poin itu. Kalau kita sudah selesai dengan ayat Taghabun ayat 11 ini, maka poinnya apa? Musibah bagian dari kehidupan. Apapun yang ibu terima hari ini dan di masa lalu, poinnya apa? Yakinlah itu atas izin Allah. Tidak ada yang di luar skenario Allah. Untuk mencapai itu memang perlu hati yang bersih memang. Perlu hati yang tulus. Saya sering berbicara. Kenapa Siti Asiyah Allah bangunkan istana di surga? Kenapa Ibu Siti Asiyah? Diabadikan di Quran, dibangun istana di surga. Kenapa? Karena suaminya Fir'aun. Kalau enggak Fir'aun, belum tentu dibangun istana di surga. Ibu mau punya istana surga? Nah, berarti suaminya Fir'aun kan gitu kan? Kan itu kan sebabnya kan? Wah Pak Ustadz berarti enggak begitu. Artinya
Kalau Siti Asyah suaminya Fir'aun saja Allah bangunkan istana di surga karena kesabarannya, apalagi ibu, istrinya bukan Fir'aun, ibu sabar, berarti potensi istananya ada. Nah, kan begitu cara, jangan dipandang, oh berarti harus punya suami Fir'aun kan, ya enggak. Iya loh Bu. Ustadz, suami saya begini-gini, ada jamaah itu, Ustadz suami saya begini-begini. Saya bilang, oh iya Bu, sabar Bu ya. Pokoknya Pak Ustadz udah nggak bisa lagi sabar. Suaminya Fir'aun nggak? Nggak begitu Pak Ustadz. Ya udah sabar aja dulu saya bilang. Belum sampai level Fir'aun kok saya bilang. Itu kan kemampuan apa? Melihat musibah bagian dari izin Allah. Dapat Bu ya? Kita lanjut. Sekarang kita masuk Al-Baqarah 286. Nah, itu tadi kan apanya? Prakteknya ya. Sekarang masuk lagi ke Al-Baqarah 286. Al-Baqarah 286, surat kedua ayat 86. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau sudah pertama tadi kita yakin Al-Muluk ayat 2, semua hal itu ciptaan Allah, masuk ke Taghabun aplikasinya, semua atas izin Allah, baru masuk Al-Baqarah 286 sebagai titik simpul akhirnya, bahwa tidak mungkin kita menerima musibah itu kecuali kita mampu. Nah, ini simpulnya. Jadi Al-Muluk ayat 2, Allah yang menciptakan semua itu, susah, sedih, senang, musibah. Betul? Yang kedua turun, masuk kepada aktualisasi bahwa itu atas izin Allah, tidak mungkin di luar izin Allah. Dan masuk simpul penutupnya bahwa semua itu pasti karena kita sanggup menerimanya. Nah, ini simpulnya. Muluk ayat 2, Taghabun ayat 11, Al-Baqarah 286 sebagai penutup. Simpulnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Pasti karena kita sanggup menerima itu. Makanya yang terima musibah Israel penduduk Gaza. Coba penduduk Babakan Madang nggak kuat. Iya kan? Nggak kuat. Nah, jadi kalau ibu sudah sampai pada ayat ketiga, baru ibu tenang. Oh iya, ini pasti Allah memilih saya karena saya masih sanggup. Dapat Bu ya? Coba ibu renungkan dari sekarang itu. Al-Muluk ayat 2, Taghabun ayat 11, Al-Baqarah 286. Baik, kalau sudah 3 simpul itu kita temukan, baru apa yang kita dapatkan kalau kita sudah menyimpulkan 3 ayat tadi. Nah, tadi kan prosesnya, keyakinannya, simpul, pengikatnya. Selesai Bu ya? Nah, sekarang terus saya dapat apa Pak Ustadz? Kalau sudah sampai pada 3 ayat tadi. Yang kita dapatkan adalah At-Tolak ayat 2. Nah, ini simpul selanjutnya. At-Tolak ayat 2. Surat keberapa At-Tolak Ibu? Nah, mohon dibantu. Surat keberapa itu? At-Tolak ayat 2. Nah, ini kekurangan saya ini. Surat keberapa itu? 65 Ibu. Nah, surat At-Tolak ayat 2. Saya ambil potongannya saja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah, ketika kita bertakwa kepada Allah, surat 65 ayat 2. Apa Bu? Allah berikan apa? Makhraja. Apa makhraja Bu? Nah, yang belajar tahsin di Masjid Tazkiyah sama Ustadz tadi, apa makhraj itu? Makhraj itu kata tunggal. Sudah jamaknya makharij. Makanya Ibu kan kalau belajar tajwid makharijul huruf. Gimana Ibu kalau belajar makhraj huruf? Ba, ta. Keluar enggak semua suaranya Bu? Begitulah Allah berikan jalan keluar kalau kita bertakwa kepada Allah. Seperti Ibu mengeluarkan huruf dengan ba, ta. Coba Ibu belajar makharijul huruf kan begitu kalimatnya kan? Itu dari bahasa Arab ini makhraj. Makhraj itu jamaknya makharij. Makharijul huruf tempat keluarnya huruf. Kita keluar huruf gampang nggak Bu? Ba, ta, lepas kan? Begitulah Allah berikan jalan keluar.
Kenapa? Bertakwa kan konsisten dengan keyakinannya bahwa Allah lah yang menciptakan itu semua, Allah lah yang mengizinkan itu semua, dan Allah lah memilih kita karena kita sanggup. Maka dengan 3 konsistensi itu namanya takwa, Allah berikan jalan keluar. Saya bilang, Bang Egy, insya Allah dengan umroh kita ini abang dapat jalan keluar. Saya bilang. Allah berikan apa? Makhraj, jalan keluar. Insya Allah. Nah, karena lagi-lagi kalimatnya, ibu-ibu sekalian, ini enak belajar bahasa Arab ini, yattaqi dengan yaj'al itu fi'lul mudhari, simple present tense, lagi-lagi kalimatnya sedang dan akan berlangsung. Selama ibu bertakwa dengan 3 komponen tadi, maka selama itu Allah berikan jalan keluar. Apa komponen tadi? Semua ciptaan Allah. Kedua, atas izin Allah. Ketiga, pasti sudah sesuai porsinya, kan gitu. Kehendak Allah, izin Allah, dan sesuai dengan porsinya. Maka Allah berikan jalan keluar. Solusi hidup kita ini pasti akan bisa didapatkan jika kita kembali kepada Allah, kembali kepada agama, ikut mengaji, punya teman-teman yang baik, saling mengingatkan. Karena janji Allah itu pasti. Nah, jadi kalau kita banyak mendengar kisah-kisah orang itu, Bu, itu bagian dari cara kita mendapatkan hidayah. Makanya ada dikatakan apa? Kisah-kisah orang itu jalan kita mendapatkan hidayah. Sehingga ada karangan buku sekitar 30 jilid namanya Syiaru A'lamin Dubala. Kisah-kisah orang hebat di hadapan Allah. Kisah-kisah orang-orang yang berzikir, beribadah, menghadapi musibah. Itu kisah-kisahnya diambil apa? Bahwa perjuangan itu pasti dan pasti Allah berikan jalannya. Masih ingat ibu kisah yang membunuh 100 orang itu kan kisahnya legenda itu yang ceritakan itu, yang dia membunuh 99 orang, datang ke ustadz pertama ingin taubat. Wah, nggak bisa itu, dia bunuh ustadznya, jadilah 100 orang. Jadilah 100 orang. Makin parah kan begitu? Nah, ketika dia ketemu disuruh menuju tempat lain, meninggal di tengah jalan, turun malaikat diukur, ternyata lebih dekat ke tempat yang lebih baik. Nah, masuk surga dia kan, karena keinginannya ingin menjadi lebih baik. Nah, cuman cerita ini perlu saya garis bawahi, berarti Pak Ustadz setelah dia masuk surga, habis dong semua dosa-dosanya. Enak banget bunuh orang, tobat, masuk surga. Ya enggak lah, dosa bunuhnya di neraka dulu kan begitu kan. Tapi hasilnya husnul khotimah. Jadi ibu jangan salah paham ya. Kalau udah buat jahat terus bertobat husnul khotimah masuk surga. Iya masuk surga, tapi dicuci bentar kan begitu. Kan dosa yang banyak harus tanggung jawabin. Kan begitu. Nah, iya, yang sedih kan dicuci di neraka enggak keluar-keluar kan begitu. Tetap akhirnya dia kembali kepada kadang-kadang orang pinginnya kayak kisah begitu aja. Pokoknya saya nggak apa-apa buat nakal semua, nanti taubat kan husnul khotimah. Ibu, dalam film pun itu cuma 1 kisah begitu. 1 berbanding 1000 kan begitu. Baik ibu, ini yang kita dapatkan apa? Allah berikan jalan keluar. Ustadz, kenapa saya sudah bertakwa kepada Allah belum diberi jalan keluar? Berarti ibu sudah bertakwa menurut ibu, belum menurut Allah. Kan itu jawabannya kan? Nggak dapat jalan keluar. Jadi itu pandangan Al-Quran. Sekarang baru kita masuk bagaimana sikap kita mengikut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ma min muslim tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarallahu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Nah, baru kita masuk aplikasinya. Kata Rasul, tidaklah seorang muslim mendapatkan musibah lalu dia mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah,
berikan aku pahala terhadap musibah ini dan berikanlah ganti yang lebih baik atas musibah ini, kecuali Allah berikan secepat itu pengganti untuk membuat hatinya bahagia. Ini hadisnya begitu. Jadi apakah saya perlu bahasa Arab? Bagus. Bahasa Indonesia nggak apa-apa. Jadi kata Rasulullah, hadis sahih riwayat Muslim, ibu kena musibah ini, apa pertama diucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, ini bahasa Indonesianya, jadikan musibah ini ladang pahala bagi saya. Berat nggak itu, Bu? Itu berat loh, Bu. Tiba-tiba dapat musibah, ya Allah jadikan ini ladang pahala bagi saya. Refleks itu, Ibu, itulah yang Rasul inginkan. Biasanya kalau kena musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya Allah, apalah dosa saya, mimpi apa saya tadi malam, kan begitu kan biasanya. Kata Rasul, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati. Itu artinya, ya Allah jadikan ini pahala. Coba Ibu, tinggi nggak itu, Bu, keyakinannya? Kena musibah, apa ucapannya? Inna lillah wa inna ilaihi rajiun, ya Allah jadikan ini pahala bagiku dengan musibah ini. Dan kedua, wa akhlif li khairan minha, berikan aku solusi dan pengganti atas musibah ini. Cuman dua itu aja Ibu minta. Jadi apapun masalah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun, ya Allah semoga ini jadi pahala, dan kedua berikan aku yang terbaik. Itu aja, Bu, doanya ya. Kenapa jadi pahala? Ini doanya paling tinggi. Kenapa? Jarang sekali orang bisa refleks kena musibah minta pahala. Biasanya paling keren itu, ya Allah semoga aku tidak nambah dosa, karena kesel kan gitu ya. Karena inilah rajiun. Ibu lagi duduk-duduk begini, tiba-tiba yang kayak saya berkacamata misalnya, lagi duduk-duduk kacamatanya patah gitu kan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini memang sudah tua, perlu ganti baru kan begitu kan. Kalimatnya begitu kan. Padahal apa kata? Ya Allah semoga ini jadi pahala. Oh, itu kan perlu keyakinan yang luar biasa. Jadikan jadi pahala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya Allah semoga jadi pahala. Nah, Ibu ucapkan itu dan diberikan ganti, maka kata Rasulullah, Allah pasti akan berikan ganti atas sikap Ibu menerima musibah itu. Nah, ayo Bu, sama-sama kita baca. Bukan ini ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nah, itu Bu, bahasa Arab susah Pak Ustaz. Ya udah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah jadikan ini sebagai pahala dan berikan pengganti yang lebih baik. Nah, itu bahasa Indonesia kalau sulit bahasa Arab. Kenapa Ustaz? Iya, kalau nggak bisa jangan dipaksa. Kan gitu. Karena Allah bukan untuk bangsa Arab saja. Untuk Sunda juga termasuk, kan begitu kan? Rahmatan lil alamin. Nah, bagaimana Pak Ustadz supaya saya refleks kalau kena musibah langsung keluar kalimat ini? Tentu yang mundur tadi. Semua ciptaan Allah, semua atas izin Allah, pasti sesuai dengan porsinya. Maka dengan tiga ini saya bertakwa, Allah berikan jalan keluar, Allah ganti. Kan begitu. Dia berurut itu, Bu, tidak mungkin lompat-lompat itu. Itulah bukti bahwa agama ini sangat rasional. Sesuai dengan fitrah manusia. Lompatannya sesuai. Dan itu namanya istirja. Jadi Ibu kalau kita dapat musibah, dua. Istirja dan berdoa. Apa istirjanya? Inna lillahi wa rajiun. Apa doanya? Jadikan ini pahala dan berikan yang lebih baik. Itu doanya. Jadi aplikasi kita kalau kena musibah, istirja dengan doa. Bagaimana kita refleks? Nah, itu tergantung kualitas keimanan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Ibu berangkat umroh, amin. Pas pulang umroh, tumpah air zam-zamnya. Kira-kira apa, Bu? Ya Allah kok tumpah kan gitu ya. Nah, berarti belum dapat itu. Tapi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah semoga jadi pahala. Berikan yang lebih baik. Sampai Ibu di rumah kata teman, ente pergi umroh, gak ngajak-ngajak, ya udah minggu depan sama gua pergi, biar kita berdua, ente nemenin aneh belum pernah umroh, dapat Ibu rezeki umroh lagi nemenin teman yang belum pernah umroh.
Bisa aja, Bu. Kan begitu? Bungan disesali, air tumpah Zam-Zam ini. Zam-Zam gampang dicari, tinggal ke empang, selesai. Enggak usah marah berlebihan. Itu sikap kita istirja dengan berdoa. Kita praktek, Bu ya. Apapun nanti setelah ini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga jadi pahala dan diberikan lebih baik. Itu kalimat keluar kalimat semoga jadi pahala itu, Bu, berat loh, Bu. Ini kan karena ngaji aja ini. Karena ngaji aja ini. Kalau udah praktek nanti, aduh lupa kan gitu ya. Mudah-mudahan insya Allah kita praktekkan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga jadi pahala dan berikan lebih baik. Amin. Kalau belum lagi, ya berarti kita perbaiki terus kualitas kita. Percaya Allah menciptakan, yakin itu semua izin Allah. Ketiga, pasti dengan proporsinya, tidak mungkin diberikan di luar kemampuan batas manusia. Bertakwa karena itu, Allah berikan jalan keluar. Baik Ibu, ini hadis riwayat Muslim. Yang kedua, masih riwayat Muslim juga. Apa itu? Nah, ini baru masuk kepada perspektif. Apa itu? Kata Rasulullah, inna amrohu kullahu khair. Muslim itu selalu berpikir positif. In asabahu sarra syakar. Kalau yang dia dapatkan sesuai dengan ekspektasinya, maka dia bersyukur. Wa in asabahu darra sabar. Tapi kalau tidak sesuai dengan ekspektasinya, dia bersabar. Nah, ini sudah masuk sikap aksi yang kedua. Jadi kena musibah, innalillah wa inna ilaihi rajiun, semoga jadi pahala dan diberikan ganti. Amin. Sikap selanjutnya sesuai dengan harapan, bersyukur alhamdulillah. Tidak sesuai dengan harapan, bersabar alhamdulillah. Sama. Alhamdulillah hari ini saya ikut ngaji, menang undian lagi. Alhamdulillah, bersyukur. Berarti sesuai dengan ekspektasi. Itu namanya apa? Sarra, sesuai dengan harapan, bersyukur. Yang kedua, ya Allah, saya udah ikut undian 5 kali nggak pernah dapat. Bersabar, alhamdulillah. Tidak sesuai ekspektasi, harus bersabar. Ada kisah menarik dalam buku Hilyatul Aulia, kisah salafus saleh ini. Jadi dialog ini, kebetulan istrinya sangat cantik, suaminya jauh dari ganteng. Nah, ya, oke. Nah, tadi dialog itu. Ya, jauh banget Bu dari gantengnya, jauh pokoknya. Nah, itu kisah begitu ya. Menghindari kata-kata yang nggak enak disebut kan, jauh. Kata istrinya dalam dialog itu, ini dalam kitab Hilyatul Aulia, kisah salaf ini. Wahai suamiku, aku mendapatkan dirimu yang soleh, dengan fisik yang sangat jauh dari ganteng, tapi aku bersabar karena itu. Nah, kata istrinya, kan begitu? Nah, kata suaminya, wahai istriku, aku mendapatkan dirimu yang soleha dan cantik fisiknya, dan aku bersyukur karena itu. Wahai istriku, kita mungkin jalannya berbeda, tapi kita dua-dua masuk surga. Kenapa? Katanya, bukankah orang yang sabar dan syukur sama-sama masuk surga? Kan begitu kalimatnya. Alhamdulillah. Beda jalur doang, kan begitu ya. Tapi masuk surga bersama. Nah, itu kan jawaban dua suami istri yang soleh-soleha ketika berdialog, mengungkapkan perasaan hatinya dengan cara yang bijaksana, kan begitu. Saya ketika baca itu, saya bilang sama istri saya manggil istri bunda juga, bunda, kira-kira hadis ini, kisah ini kemana nih? Ya ke bunda lah, oh gitu ya. Ya, nah, itu kan dialog yang sangat baik, tapi dengan dibalut dengan sabar dan syukur. Syukur itu sesuai ekspektasi, sabar itu tidak sesuai ekspektasi. Dan musibah itu Ibu, kadang-kadang bisa jadi lahan kita bersyukur. Untunglah karena musibah, kalau nggak ketemu kan begitu kan, itu lahan kita itu gitu. Ditahan lama malah jadi kenalan kan gitu ya. Bermasalah delay malah jadi akrab kan gitu ya. Salah ini malah jadi ini, banyak kisah-kisahnya itu.
Bahkan ada yang salah telepon, tapi tahun dulu sebelum banyak internet sekarang ya, salah telepon, jadi jodoh itu, ya kan? Nah, kalau sekarang salah telepon perlu dicurigai kan begitu ya, cuman medsos, karena curi data kan gitu. Kalau dulu itu memang benar, salah aja gitu, jadi gitu, masya Allah. Saya waktu kuliah di Kairo dulu begitu kan, kita sering telepon interlokal itu ya, salah masuk jadi masya Allah kan gitu ya, dengan kuasa Allah. Karena tadi syukur sesuai ekspektasi, alhamdulillah. Sabar tidak sesuai ekspektasi, alhamdulillah. Dua-dua masuk surga. Cuman yang satu jalannya happy, yang satu kurang happy dikit lah kan gitu ya. Sabar dan syukur dua-dua masuk surga. Baik. Yang ketiga, sekarang kita kembali ke Quran lagi. Bagaimana sikap yang paling sempurna ketika kita menerima musibah? Al-Baqarah 156 sampai 157. Nah, ini sering kita dengar nih kalau dengar orang kena musibah ya. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Al-Baqarah 156 sampai 157. Apa? Orang yang kalau kena musibah apa ucapannya? Istirja, inna lillahi. Jadi ibu sekalian, apapun musibah yang menimpa ibu besar kecil, apa kalimatnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati lampu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dulu ucap pertama. Jangan mati lampu, oh tokennya habis nih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, baru diisi tokennya kan gitu ya. Nah, ketika dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita lihat ya Bu ya, tuntunannya nih. Mundur lagi. Satu, dia percaya Allah semua menciptakan. Langkah kedua, dia tahu semua atas izin Allah. Langkah ketiga, sesuai dengan proporsinya. Prakteknya dia bertakwa dengan 3 tahapan tadi. Lalu setelah bertakwa dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga jadi pahala dan Allah berikan yang terbaik. Kemudian lanjut lagi. Apa Bu? Dia bersabar tidak sesuai ekspektasi. Dia bersyukur sesuai ekspektasi. Itu akumulasi dari ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru Allah jawab 157, ulaika alaihim sholawatun min rabbihim. Dia dapat apa? Doa yang terbaik, warahmah, rahmat dari Allah. Baru apa ujung terakhirnya Bu? Wa ulaika humul muhtadun. Kembali kepada At-Taqwa 11. Yahdi qalbah, kan sama itu. Berhubung dia. Mereka dapat hidayah. Di mana tadi hidayahnya Bu? Di surat Taqwa ayat 11. Yahdi qalbah. Jadi ibu-ibu sekalian, musibah itu karunia tertingginya adalah ibu dapat hidayah. Jadi dengan musibah itu jalan hidayah ibu semakin besar. Kan hidayah itu membuat ibu apa? Semakin bijaksana, memandang semua karena Allah. Jadi itu makna terdalam dari wa ulaika humul muhtadun. Ibu, saya diingatkan Bu ya, sampai kapan supaya saya enggak ini. Oke Bu ya. Iya. Karena yang sebagian mendengarkan mungkin sebentar lagi sedang menahan cobaan. Nah, ini kapan selesainya? Nah. Oke Bu ya. Oke. Iya, perlu diingatkan. Oke Bu. Lalu apa ucapannya Ibu? Kalau kita terkena musibah yang kita inginkan ini, baru ada hadisnya. Kalau ini baru praktek langsung. Ibu, Rasulullah itu mengatakan, kana iza atahul amru yasurruhu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ini tadi sabar tadi. Tapi kalau enggak sesuai atau enggak senang, alhamdulillah ala kulli hal. Ini yang perlu kita latih Bu ya.
Silakan Bu. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini alhamdulillah kalau syukur, dapatnya sesuai harapan. Ya Allah, inilah yang saya cari-cari kemarin, pengen beli, nggak jadi beli, dikasih. Nah itu alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nanti saya kirim ke Bunda nanti materi ini supaya jadi bahan bacaan. Pernah nggak Ibu pingin beli sesuatu, teman bawa, pernah nggak Bu? Nah itu berarti apa? Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya Allah, saya sudah mau beli, dikasih, nggak jadi beli dah, kan begitu? Itu namanya alhamdulillah. Bukan dibalik. Tapi Pak Ustadz, saya nggak dikasih tuh karena Ibu nunggu-nunggu, memang nggak mau beli, memang mau nunggu aja dapat. Nah beda itu. Itu mah nunggu berharap, gitu ya. Ini mah Ibu udah pesen, kan gitu, sudah bayar DP, datang kan begitu. Nah ini apa? Alhamdulillah. Ya, jadi dah kan gitu ya. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah atas kebaikan yang sempurna ini. Itu artinya. Ternyata yang kedua nggak sesuai dengan harapan. Tetap apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua ini. Udah gitu aja. Ayo kita baca Bu ya. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau enggak sesuai harapan, alhamdulillah ala kulli hal. Ini sekali aja, nggak usah ketulang 3 kali. Kita berharap yang ketiganya itu ya. Nah, alhamdulillah ala kulli hal. Ini petunjuk Rasulullah, hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, tadi kan 2 kali Muslim, ini Ibnu Majah. Sebagai penutup, sebelum kita nanti bertanya jawab, mari kita buka surah Ar-Ra'du ayat 28. Ar-Ra'du ayat 28. Ibu-ibu bantu saya, surat keberapa itu Bu? Ar-Ra'du? Ar-Ra'du ayat 28. Surat 13 ya? Terima kasih. Surat 13 ayat 28. Kayaknya saya harus belajar surat keberapa ya? Ar-Ra'du ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ar-Ra'd ayat 28. Nah, apa yang kita lakukan Bu setelah ini? Proses-prosesnya saja yang kisah-kisah tadi, kita sudah dapat kemampuan memahami musibah itu pasti tidak melebihi kemampuan batas manusia. Proses itu akan bisa kita lewati kalau kita mengamalkan Ar-Ra'd ayat 28. Apa view-nya? Allazina amanu. Dia harus punya keimanan. Wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Memperbanyak zikir kepada Allah, zikir pagi petang, baca maksurat. Tadi alhamdulillah kita Asmaul Husna. Nah, kemudian kita berselawat, itu bagian dari apa? Bizikrillah. Zikir yang kedua, punya komunitas solehah semua, ikut pengajian, grupnya menginspirasi, bukan malah yang enggak benar begitu. Pokoknya isinya apa? Mengaji, info itu namanya apa? Komunitas kedua. Jadi pertama hatinya berzikir kepada Allah, yang kedua orang-orang sekitarnya berzikir kepada Allah. Baru yang ketiga minta doa sama orang-orang yang soleh. Ibu, yang ketiga ini saya mau garis bawahi. Pernahkah Ibu dengar kisah orang, misalnya ini, saya ini enggak banyak amal ibadah saya Pak Ustadz, tapi saya beruntung saja hidup saya. Itu memang bukan karena amal dia, tapi karena orang lain yang ikhlas mendoakannya. Jadi Ibu, zikir yang ketiga ini minta doa dari orang
soleh. Rasul mengatakan salah satu doa yang mustajab, orang mendoakan kita dengan ikhlas tanpa kita ketahui. Dan itu hanya mungkin terjadi kalau kita sering berbuat baik. Jadi kalau ada orang misalnya, mohon maaf ini, nakalnya Masya Allah tiba-tiba berubah jadi orang baik, cek, biasa aja, keluarganya biasa aja. Bisa jadi dulu ada orang yang pernah dia bantu tanpa sengaja, ikhlas, tulus minta sama Allah, Allah kabulkan. Itulah gunanya kenapa minta doa sama orang soleh. Ada jemaah kita kemarin mau operasi tulang belakang, dia ingat pesan saya setelah mengisi pengajian, dia WA semua orang untuk minta doa. Apa kata istrinya? Dia manggilnya Abi, Abi, ngapain begitu? Berarti Abi lagi promosi sakit mau doa? Bukan, udah mah diam-diam aja. Bukan, saya ingat kata Ustaz Asnan, doa orang itu penting, maka minta doa. Alhamdulillah operasinya berjalan lancar. Zikir yang pertama diri kita, zikir yang kedua lingkungan kita, zikir yang ketiga minta doa sama orang soleh. Jadi ibu kalau ada orang minta doa ke kita, kita doakan. Karena kata Rasul doa kita mendoakan orang dengan ikhlas tanpa dia ketahui, itu lebih mustajab. Kalau ada ibu diterima Allah, tapi pasti ada, ingat lo dulu gue yang doain lo, kan begitu kan? Nah, beda. Alhamdulillah ibu lancar semua, ibu sukses. Dulu bu saya ikut doa saya ibu lo. Nah, itu udah paham kita itu kan? Iya. Nah, jadi yang ketiga zikirnya apa? Minta orang lain berzikir untuk kita, yaitu minta doa yang tulus ikhlas tanpa kita tahu. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan 3 skema zikir tadi hati kita menjadi tenang. Makanya kalau ibu ada merasa amal ibu enggak banyak, betul ya? Atau biasa tapi kok ibu mudah aja. Mungkin ada doa orang lain yang dulu ibu pernah buat baik, dia berdoa dengan tulus ikhlas. Kita enggak tahu loh Bu, ibu lagi jalan tiba-tiba dia duduk termenung, tuang sapu, ibu kasih nih snack untuk makan. Ya Allah baik banget semua. Itu kan doanya tulus ikhlas banget itu. Kan begitu ya? Nah, ibu pergi. Padahal ibu cuman nggak merasa bantu kan gitu. Atau ibu lagi datang tempat shelter umum, naik metro, naik kereta api gitu ya, dia udah capek banget, ayo silakan duduk, ibu berdiri dia duduk, ya Allah makasih ya, kan begitu ya, dalam hatinya ya Allah baik semoga ya orang ibu ini, kan begitu ya. Itu doa tulus ikhlas saat itu, justru mungkin itu yang mustajab. Karena apa? Membantu orang yang sedang dan kadang-kadang Bu, hebatnya karena ibu sifatnya bantu, kadang-kadang ibu nggak sadar pernah bantu. Dulu Bu, ibu pernah bantu? Pernah ya? Kapan? Itu saking sudah baiknya itu lupa dia pernah bantu orang kan gitu ya. Saya itu Bu Haji pernah ibu ini, yang kapan ya? Kok saya nggak tahu ya? Pernah Bu Haji rame-rame gitu ngasih gitu. Saya waktu itu butuh banget, alhamdulillah Ibu Haji kasih. Saking baiknya Bu Hajinya, kapan ya? Saya pernah bantu kapan? Lupa dia kan begitu kan. Dan itu kebaikan-kebaikan yang kadang remeh-temeh. Program Jumat Berkah, program kasih takjil kan gitu. Karena ketika orang yang lewat di jalan itu Ibu, bisa jadi ada satu orang butuh banget, haus banget, dapat itu senangnya luar biasa. Sangkan dia senang itu naik minta sama Allah, itu yang paling mustajab itu. Nah, jadi jangan remehkan doa orang lain, bahkan yang tidak kita kenal. Kalau dia ikhlas, itu jauh lebih mustajab dari doa kita. Nah, ya. Penutup, kata Rasulullah SAW ini perlu kita renungkan. Ya Rasulullah, siapakah orang baik itu? Kata Rasul, man tola umruhu wa hasuna amaluh. Orang baik itu kata Rasul diberikan panjang umur, diisi dengan amal kebajikan. Kalau begitu Rasul, siapa yang tidak baik itu? Man tola umruhu wa sa'a amaluh. Yang panjang umurnya tapi isinya dengan keburukan dan maksiat. Jadi ibu-ibu jangan pernah minta cepat mati. Benar.